Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat roti bunga sakura. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Hasilnya selembut ini teman-teman. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Yuk kita masak bareng-bareng teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget untuk mendapatkan roti selembut ini. Di sini saya siapkan 300 gram tepung terigu protein rendah dan saya tambahkan sejumput garam. Kemudian saya aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata dan kemudian saya sisihkan. Kemudian di sini saya siapkan 100 ml susu cair dan saya tambahkan 100 ml air hangat suam-suam kuku dan kemudian saya tuang ke dalam baskom lain. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh perisa susu. Saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata dan saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Dan diaduk kembali sampai gulanya larut. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan minyak sayur dan 1 saset SKM. Jadi roti ini rasanya susunya terasa banget teman-teman. Kemudian saya pecahkan 1 butir telur, saya kocok lepas seperti ini. Setelah rata, kemudian saya tuang ke dalam biangnya. Dan saya aduk-aduk pelan-pelan sampai semua tercampur merata. Kemudian saya masukkan 7 gram vernipan atau ragi instan. Dan saya aduk kembali sampai semua tercampur merata dan raginya larut ya teman-teman. Kemudian di sini saya siapkan piring kecil, saya tuang 10 tetes cuka dapur ya teman-teman. Nah, saya menggunakan 10 tetes. Kemudian saya tuang ke dalam biangnya. Dan saya aduk kembali sampai tercampur merata dan akan saya diamkan beberapa saat untuk memastikan raginya aktif ya teman-teman. Dan setelah beberapa saat, nih teman-teman, raginya sudah nampak gelembung-gelembungnya, tandanya raginya aktif ya teman-teman. Kemudian nih teman-teman kelihatan kan? Saya aduk rata, kemudian saya masukkan ke dalam tepung terigunya pelan-pelan. Sambil diaduk, sambil dituang ya teman-teman. Saya masukkan semuanya. Kemudian saya aduk kembali menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur merata dan terbentuk menjadi adonan dan tidak ada tepung yang kering ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Tentunya ini adonannya beda dengan adonan roti-roti yang lain ya teman-teman. Ini adonannya lebih lembek dan teksturnya lebih lembut. Kemudian saya tambahkan butter yang tanpa garam 1 sendok makan kurang lebih 30 gram. Kemudian diaduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata dan benar-benar menjadi adonan yang lembut dan elastis ya teman-teman. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share
serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kelihatan kan teman-teman, adonannya lembek banget. Menguleninya menggunakan spatula, aduk balik ya teman-teman, sampai benar-benar tercampur merata dan jadi adonan yang kita inginkan ya teman-teman. Kelihatan kan teman-teman, adonannya lembek banget. Kemudian ini akan saya uleni di papan meja kerja saya taburi dengan tepung terigu secukupnya. Mohon maaf ya teman-teman, tempat kerja saya sempit banget. Jadi bingung untuk menaruh kameranya sebisanya. Kemudian ini saya uleni menggunakan tangan dan tangan saya sudah saya cuci bersih. Kelihatan kan teman-teman, adonannya lembek banget. Dan terus diuleni sampai benar-benar menjadi adonan yang lembut, kalis, dan elastis, dan tidak ada tepung yang kering. Seperti ini ya teman-teman. Nih, seperti ini hasilnya. Kemudian saya ambil baskom, saya olesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Kemudian saya letakkan adonannya dan saya tutup, saya istirahatkan selama 30 menit. Di sini saya tutup menggunakan loyang ya teman-teman. Dan setelah 30 menit, ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan ya teman-teman. Kelihatan adonannya lembut banget. Kemudian di papan meja kerja saya taburi dengan sedikit tepung terigu tipis-tipis dan saya letakkan adonannya. Kemudian ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget. Bahannya juga tidak ribet. Cocok banget roti ini buat ide jualan ibu-ibu di rumah. Dan cocok banget buat isi snack ya teman-teman. Atau buat cemilan untuk keluarga. Dan rasanya tidak kalah dengan yang di luaran sana teman-teman. Saya ambil satu adonan, saya cubit-cubit, saya kulum dan saya rounding seperti ini ya teman-teman. Saya ambil satu lagi, prosesnya juga sama. Disamaratakan ya teman-teman kebesarannya. Kemudian ini dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Nah hasilnya seperti ini menjadi 8 bagian. Kemudian saya ambil satu adonan, kemudian saya bagi menjadi 8 bagian ya teman-teman. Jadi satu adonan saya bagi lagi menjadi 8 bagian lagi. Nah seperti ini, dan kemudian setiap satu potong saya ambil dan saya cubit-cubit seperti ini dan saya rounding lagi seperti ini teman-teman. Dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Dibentuk bulat-bulat seperti ini terlebih dahulu. Adonannya lembut banget teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget. Untuk bagi pemula ketika kita membuat roti, satu kali membuat roti kita gagal, jangan putus asa ya teman-teman. Harus belajar lagi sampai berhasil. Caranya sangat mudah dan simple banget. Bahannya juga ekonomis teman-teman. Dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Disamaratakan. Kemudian di sini saya menggunakan cup foil ya teman-teman yang ukurannya datar, ukuran 8.
yang bulat, oval ya teman-teman. Nah seperti ini, kemudian saya letakkan satu persatu. Jangan diolesi minyak goreng atau margarin ya teman-teman, supaya rotinya mengembang. Nah seperti ini hasilnya, cantik banget. Dan ini satu lagi teman-teman. Nih teman-teman, hasilnya cantik banget. Roti bunga sakura yang simple. Hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget. Dan kemudian ini akan saya istirahatkan lagi ya teman-teman. Saya letakkan di atas loyang. Nah seperti ini saya istirahatkan kurang lebih 10 menit lagi ya teman-teman untuk mengembang kembali. Dan di sini masih ada 2 bulatan. Saya jadikan satu dan saya potong lagi menjadi 8 bagian ya teman-teman. Jadi ini ukurannya agak besar karena saya kehabisan cup kecilnya. Saya masih ada cup yang agak besar ukuran 12. Nih hasilnya seperti ini, sudah saya potong-potong dan sudah saya rounding, kemudian saya letakkan di atas loyang foilnya ya teman-teman, seperti ini. Ini yang ukuran 12. Saya letakkan satu persatu seperti ini. Hasilnya cantik banget teman-teman. Ini yang agak besar di tengah. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau di luaran sana ini harganya agak mahal loh teman-teman. Jadi kita bisa membuat roti bunga sakura sendiri di rumah untuk keluarga teman-teman. Hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget. Kemudian di sini saya pecahkan 1 butir telur. Saya ambil kuningnya aja dan saya tambahkan 1 sendok teh susu cair dan saya aduk rata. Kemudian saya olesi di permukaan rotinya setelah saya istirahatkan 10 menit ya teman-teman. Diolesi tipis-tipis di atasnya. Nah seperti ini. Cantik banget kan teman-teman roti bunga sakuranya. Dilakukan sampai semua selesai. Kemudian di sela-selanya saya beri keju mozzarella yang sudah diparut ya teman-teman. Nah di sela-selanya dikasih keju mozzarella yang sudah diparut seperti ini ya teman-teman. Dilakukan sampai semua selesai. Kemudian saya taburi dengan biji wijen secukupnya, tipis-tipis saja ya teman-teman, supaya hasilnya lebih cantik. Nah seperti ini. Kemudian setelah semua selesai, saya tambahkan lagi keju mozzarella yang sudah diparut ya teman-teman di setiap sela-selanya. Nah seperti ini. Ini kalau di luaran sana harganya agak mahal loh teman-teman. Jadi kita bisa membuat roti bunga sakura sendiri di rumah untuk keluarga teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget. Bahannya juga ekonomis teman-teman. Dan jika kita membuat sendiri, kebersihannya juga terjaga ya teman-teman. Nah hasilnya seperti ini. Kemudian ini siap kita panggang teman-teman. Dan seperti biasanya pemanggang saya sudah saya panaskan terlebih dahulu dengan panas yang sangat tinggi ya teman-teman. Kemudian saya kecilkan api kompor dengan api sedang cenderung kecil. Kemudian saya masukkan satu persatu rotinya. Jadi sebelum dimasukkan, api kompornya harus panas dan benar-benar panas ya teman-teman, supaya tutupnya itu ikut panas teman-teman. Setelah dimasukkan, api kompornya dikurangin ya teman-teman, supaya hasilnya nanti di atasnya itu menguning teman-teman.
Tapi jangan menggunakan tutup kaca ya teman-teman. Harus menggunakan tutup dari bahan stainless steel. Supaya suhu panasnya ikut di atasnya juga ikut panas ya teman-teman. Sehingga rotinya bisa menguning di bagian atasnya. Kemudian saya tutup dan saya panggang sampai matang kurang lebih 30 menit. Karena apinya sangat kecil ya teman-teman supaya tidak gosong. Dan setelah 30 menit ini dia teman-teman, rotinya sudah matang dan sudah mengembang dan di bagian pinggirnya juga sudah menguning kan teman-teman, kelihatan. Kemudian ini saya angkat dan saya masukkan ke dalam air fryer ya teman-teman. Nih saya masukkan ke dalam air fryer. Kelihatan kan teman-teman, pinggir-pinggirnya sudah menguning. Dan saya panggang lagi bagian atasnya menggunakan air fryer. Ini dia teman-teman, setelah menggunakan air fryer kurang lebih 4-5 menit ya teman-teman. Nah hasilnya seperti ini. Dan setelah dikeluarkan dari air fryer masih panas, diolesi dengan butter atau margarin tipis-tipis seperti ini. Supaya permukaannya tidak kering ya teman-teman. Hasilnya cantik banget. Dan prosesnya sama ya teman-teman, dilakukan sampai semua selesai. Nih hasilnya teman-teman, cantik banget. Kelihatan rotinya lembut banget. Roti bunga sakuranya sudah matang teman-teman. Cantik banget teman-teman. Dan ini yang satu lagi yang ukuran besar, yang ukuran 12 tadi ya teman-teman, juga sudah matang. Hasilnya cantik banget teman-teman. Kelihatan rotinya lembut banget teman-teman. Dan saya akan mencoba mencicipinya ya teman-teman. Ini saya ambil telenan dan saya balik. Kemudian ini teman-teman hasilnya cantik banget. Akan saya potong, saya belah jadi 2. Nih teman-teman, hasilnya seperti ini. Kelihatan rotinya bersarang dan berserat ya teman-teman, lembut banget. Nih teman-teman, mantep banget. Tuh lembut banget sampai ke dalam teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep pokoknya teman-teman, lumer di mulut. Manisnya pas, gurih banget teman-teman. Recommended banget teman-teman, wajib coba ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini, roti bunga sakura. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.